Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Berjumpa lagi di pembelajaran PJOK bersama Bu Lili. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Begitupun dengan Bu Guru. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar mengenai latihan daya tahan jantung untuk pengembangan kebugaran jasmani. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi pada bab ini, siswa diharapkan dapat yang pertama, mengetahui aktivitas latihan daya tahan jantung untuk pengembangan kebugaran jasmani, dan yang kedua, dapat melakukan aktivitas latihan daya tahan jantung untuk pengembangan kebugaran jasmani. Nah, baik, langsung saja kita ke materinya ya anak-anak. Di sini ada pendalaman materi, yaitu meliputi daya tahan jantung dulu, baru setelah itu latihan peningkatan daya tahan jantung. Nah anak-anak, mengapa daya tahan jantung harus ditingkatkan? Karena daya tahan jantung mempengaruhi kebugaran jasmani. Selain lari cepat, apa sajakah latihan daya tahan jantung yang dapat meningkatkan daya tahan jantung dan kebugaran jasmani? Nah, anak-anak bisa memperhatikan pembelajaran hari ini agar bisa lebih paham ya. Yang pertama yaitu daya tahan jantung. Daya tahan jantung adalah kemampuan jantung memompa darah untuk menyuplai oksigen ke seluruh tubuh dengan cepat dalam jangka waktu yang lama. Adapun beberapa faktor yang memengaruhi daya tahan jantung, meliputi yang pertama usia atau umur, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga keturunan, dan yang keempat latihan dan aktivitas fisik. Nah, kita bahas dulu faktor yang pertama, yaitu usia atau umur. Nah, mengapa usia atau umur memengaruhi daya tahan jantung? Karena umur itu memengaruhi semua komponen kebugaran jasmani. Daya tahan kardiovaskuler menunjukkan suatu tendensi meningkat pada masa anak-anak sampai sekitar umur 20 tahun dan mencapai maksimal di usia 20-30. Daya tahan tersebut akan makin menurun sejalan dengan bertambahnya usia. Nah, kita harus tahu apa pengertian daya tahan kardiovaskuler itu dahulu. Nah, daya tahan kardiovaskuler itu adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan sistem jantung, paru-paru, dan peredaran darahnya secara efektif dan efisien untuk selalu bergerak dalam tempo sedang sampai cepat yang cukup lama. Faktor yang kedua yaitu jenis kelamin. Kebugaran jasmani antara pria dan wanita berbeda karena adanya perbedaan ukuran tubuh yang terjadi setelah masa pubertas. Daya tahan kardiovaskuler pada anak-anak antara pria dan wanita tidak jauh berbeda, namun setelah masa pubertas terdapat perbedaan. Yang ketiga yaitu keturunan. Daya tahan kardiovaskuler dipengaruhi oleh faktor genetik, yakni sifat-sifat spesifik yang ada di dalam tubuh seseorang sejak lahir. Pengaruh genetik pada kekuatan otot dan daya tahan otot pada umumnya berhubungan dengan komposisi serabut otot yang terdiri dari serat merah dan serat putih. Seseorang yang memiliki lebih banyak serat merah lebih tepat untuk melakukan kegiatan bersifat aerobik, sedangkan yang lebih banyak memiliki serat otot rangka putih lebih mampu melakukan kegiatan yang bersifat anaerobik. Nah, apa itu kegiatan yang bersifat aerobik dan anaerobik? Mari kita simak penjelasan berikut. Latihan aerobik adalah latihan jenis ketahanan yang meningkatkan detak jantung dan laju pernapasan seseorang dalam jangka waktu yang relatif lama. Untuk contoh olahraga aerobik adalah jalan cepat ataupun bersepeda.
Nah, sedangkan latihan anaerobik adalah latihan yang melibatkan aktivitas intens dalam waktu singkat. Sebagai contoh, bisa melakukan push up, sit up, ataupun pull up. Faktor yang keempat yaitu latihan dan aktivitas fisik. Kegiatan fisik sangat memengaruhi semua komponen kebugaran jasmani. Latihan yang bersifat aerobik yang dilakukan untuk meningkatkan daya tahan kardiorespirasi dapat mengurangi lemak tubuh. Nah, apa itu daya tahan kardiorespirasi? Daya tahan kardiorespirasi adalah kesanggupan atau kemampuan sistem jantung, pembuluh darah, paru-paru, tulang, dan otot. Selanjutnya, apa sih manfaat daya tahan jantung? Berikut adalah beberapa manfaat menjaga daya tahan jantung. Yang pertama, mengurangi bahaya gangguan jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, menjaga tekanan darah tetap normal. Yang ketiga, mengatur kadar lemak dalam darah. Yang keempat, mampu melakukan aktivitas dalam waktu yang lama. Yang kelima, mengurangi risiko jantung koroner. Setelah kita mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi daya tahan jantung dan manfaat daya tahan jantung, selanjutnya kita belajar latihan peningkatan daya tahan jantung. Nah, setiap orang dapat meningkatkan daya tahan jantung melalui berbagai bentuk latihan. Latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru yaitu latihan di alam terbuka atau fartlek dan interval training. Fartlek adalah latihan daya tahan untuk membangun, mengembalikan, dan menjaga kondisi tubuh. Sedangkan pengertian interval training adalah latihan daya tahan yang diselingi istirahat secara berulang. Nah, berikut adalah beberapa latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru. Yang pertama yaitu lari memindahkan bola, yang kedua lompat tali, yang ketiga lari mengelilingi lapangan, yang keempat latihan interval, yang kelima permainan reaksi, yang keenam jogging, yang ketujuh naik turun tangga. Baik, mari kita bahas yang pertama, lari memindahkan bola. Yang kedua yaitu lompat tali. Yang ketiga yaitu lari mengelilingi lapangan. Anak-anak bisa bersiap berlari mengelilingi lapangan dan langsung memulai berlari mengelilingi lapangan. Yang keempat yaitu latihan interval. Latihan interval adalah sistem latihan yang diselingi interval-interval berupa masa istirahat. Latihan ini digunakan untuk mengukur daya tahan jantung. Dalam latihan interval, kamu perlu memperhatikan faktor-faktor berikut. Yang pertama, lama latihannya. Yang kedua, beban intensitas latihan. Yang ketiga, pengulangan latihan atau repetisi. Dan yang keempat, masa istirahat di setiap latihan. Nah, berikut adalah contoh cara melakukan latihan interval. Selanjutnya yaitu permainan reaksi. Salah satu bentuk permainan reaksi ialah lari halang rintang. Latihan lari halang rintang termasuk permainan reaksi. Latihan ini dapat dilakukan untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru. Selanjutnya yaitu jogging. Jogging atau lari kecil pada umumnya memiliki tujuan untuk menjaga kesehatan tubuh. Selain itu, untuk menjaga kesehatan tubuh, jogging juga merupakan aktivitas fisik yang murah dan praktis. Sebelum melakukan jogging, kita harus melakukan pemanasan. Manfaat dari melakukan pemanasan yaitu meningkatkan tenaga dalam tubuh, menormalkan kinerja jantung, dan meminimalisir terjadinya cedera. Latihan yang terakhir yaitu naik turun tangga. Meningkatkan kekuatan jantung dan paru-paru dapat menggunakan media yang ada di sekitar kamu. Kamu dapat memanfaatkan tangga di sekolah maupun di rumah untuk melakukan kegiatan ini. Untuk latihan naik turun tangga ini bisa dilakukan menggunakan satu kaki tumbuh ataupun menggunakan kedua kaki bergantian.
Nah, seperti itu ya anak-anak materi hari ini. Jika ada kendala ataupun pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah memperhatikan, semoga anak-anak paham dan bermanfaat. Salam sehat dan semangat selalu dari Ibu Guru untuk anak-anak. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta bunyikan loncengnya ya anak-anak, agar setiap ada video pembelajaran terbaru, anak-anak bisa langsung tahu. Begitu ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.